Hai teman, apa kabarmu? Sebelum kita mulai, izinkan aku menemanimu sebentar. Bukan sebagai orang yang paling benar, bukan juga sebagai orang yang paling sukses, tapi sebagai sesama pejuang hidup yang sama-sama pernah jatuh dan terluka. Kalau hari ini kamu merasa lelah, kalau senyummu terasa dipaksakan, dan hatimu penuh dengan pertanyaan yang tidak tahu harus ditujukan ke siapa. Tenang, kamu tidak sendirian. Ada masa dalam hidup di mana kita sudah berusaha sekuat tenaga. Bangun pagi dengan harapan, pulang malam dengan doa yang sama. Kita menahan ego, menelan gengsi, dan tetap berjalan meski kaki terasa berat. Namun hasilnya, nol. Tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak seperti yang kita doakan. Bukan karena kita malas. Bukan karena kita kurang niat. Tapi karena hidup, untuk sementara, memilih berkata, belum sekarang. Kalau kamu sedang berada di fase ini, teman, tarik napas pelan-pelan. Letakkan tangan di dada. Dan katakan dalam hati, aku masih bertahan. Percayalah, itu sudah sangat berarti. Di titik inilah kata gagal terasa begitu kejam. Ia datang tanpa permisi. Merobohkan rencana yang sudah kita susun rapi. Menghantam harga diri dan membuat kita mulai meragukan diri sendiri. Kita mulai membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kenapa dia bisa? Aku tidak? Kenapa mereka terlihat melaju, sementara aku tertinggal? Teman, perbandingan adalah luka yang paling sering kita buat sendiri tanpa sadar. Gagal itu sakit, dan tidak semua orang berani mengakuinya. Ada yang terlihat tertawa, padahal di dalam hatinya hancur. Ada yang tampak kuat, padahal setiap malam bertanya, apakah aku masih layak untuk berharap? Namun dengarkan aku baik-baik. Gagal tidak datang untuk menghinamu. Ia tidak datang untuk menertawakanmu. Gagal datang sebagai guru yang pelajarannya memang tidak nyaman, tapi sangat penting. Gagal memaksa kita berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk melihat ulang arah hidup. Apakah kita terlalu keras pada diri sendiri? Apakah kita terlalu sibuk mengejar, hingga lupa mendengarkan isi hati? Saat gagal, kita belajar satu hal besar, bahwa kita manusia. Bukan mesin. Kita punya batas. Kita bisa capek. Dan itu tidak membuat kita lemah. Teman, berhenti sebentar bukan berarti kalah. Menangis bukan berarti gagal total. Kadang, justru di saat kita paling rapuh, kita belajar mengenal diri kita yang sebenarnya. Optimisme yang paling tulus tidak lahir dari hidup yang selalu mudah. Ia lahir dari hati yang pernah remuk, lalu perlahan disusun kembali dengan lebih hati-hati. Orang yang belum pernah gagal mudah berkata, tenang saja, semua akan baik-baik saja. Namun orang yang pernah jatuh berkali-kali, dan masih memilih berharap, itulah optimisme yang sesungguhnya. Karena berharap setelah gagal bukan tentang percaya bahwa semuanya akan mudah, tetapi percaya bahwa apapun yang terjadi, kita mampu bertahan. Teman, kalau hari ini kamu merasa tidak punya siapa-siapa, ingat satu hal, kamu masih punya dirimu sendiri. Dan itu cukup untuk memulai lagi, meski pelan, meski tertatih. Gagal bukan tanda bahwa kamu payah. Gagal adalah bukti bahwa kamu pernah berani mencoba, saat banyak orang bahkan tidak berani melangkah. Dan selama kamu masih mau bangun esok hari, masih mau berusaha meski dengan langkah kecil, optimisme itu masih hidup di dalam dirimu. Bukan optimisme yang berisik.
Bukan optimisme yang penuh janji manis, tapi optimisme yang tenang. Yang berkata pelan dalam hati, "Aku mungkin jatuh hari ini, tapi aku belum selesai." Teman, hidup memang tidak selalu adil. Tapi hidup selalu memberi kesempatan bagi mereka yang mau belajar dari kegagalan. Maka jika hari ini kamu gagal, jangan kutuk dirimu. Rangkul dirimu. Ucapkan terima kasih karena kamu sudah sejauh ini bertahan. Karena dari kegagalan itulah, optimisme yang paling kuat akan tumbuh. Pelan, dalam, dan akan menemanimu melangkah ke hari esok dengan hati yang lebih kuat. Aku di sini, dan kamu tidak sendirian.